mahasiswa memanfaatkan ini dengan seoptimal mungkin untuk mengeksplor, untuk menguji sejauh mana calon presiden itu memiliki gagasan, memiliki visi ke depan, memiliki program-program yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan ini harus betul-betul ada pertarungan intelektual, sehingga ini menjadi kontrol. Kita berharap setelah ada seperti ini, siapapun yang nanti menginginkan untuk menjadi pejabat publik itu harus langkahnya itu betul-betul langkah yang diperhitungkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan pribadi untuk kepentingan sesaat. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini babak baru dalam demokrasi kita. Ini akan beda dengan Pilpres sebelumnya 2019 atau 2014. Saat ini Mahkamah Konstitusi memperbolehkan kampanye di satuan pendidikan dan di fasilitas pemerintah. Oke, ini baru beberapa hari ini diputuskan, dan karena keputusan ini BEM UI langsung meresponnya dengan cara akan mengundang 3 calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies. Mereka bertiga diundang di UI untuk memaparkan di hadapan para mahasiswa dan juga akademisi program-program yang akan mereka laksanakan ketika nanti terpilih menjadi presiden. Saya melihat ini positif lah, dan memang harus begitu menurut saya. Artinya meskipun mungkin dalam pelaksanaannya keputusan MK ini masih perlu ditajamkan lagi, perlu didiskusikan lebih jauh lagi, karena di kampus juga ada ASN, yang ASN itu kan nggak boleh terlibat kampanye Tapi oke lah, itu nanti biar para pakar yang mendiskusikan. Tapi saya hanya akan menyoroti soal langkah dari BEM UI yang akan tadi mengundang 3 capres yang akan maju dalam Pilpres 2024 ini. Oke, saya pikir ini lebih baik. Jadi saya berharap mahasiswa memanfaatkan ini dengan seoptimal mungkin untuk mengeksplor, untuk menguji sejauh mana calon presiden itu memiliki gagasan, memiliki visi ke depan, memiliki program-program yang baik untuk bangsa dan negara ini. Ini sangat penting karena apa? Menurut data KPU ini 50% lebih itu pemilih. Ini kan pemilih-pemilih muda. Mereka lah yang ke depan akan banyak menerima imbas atau menerima akibat dari kebijakan presiden yang akan kita pilih pada 2024 ini. Dan saya berharap mahasiswa ini memanfaatkan dengan baik, sehingga kalau selama ini kesannya mahasiswa lebih memanfaatkan mekanisme turun jalan dan kadang terkesan kurang intelek itu, saya berharap ini betul-betul dimanfaatkan untuk bertarung secara intelektual. Dan mahasiswa saya berharap ini menjadi media belajar politik. Jadi bisa berargumentasi, bisa memberikan gagasan yang baik, juga bisa mengkritisi gagasan yang tidak baik. Saya berharap kalau selama ini ini kan masing-masing calon presiden atau bakal calon presiden, baik Anies, baik Prabowo maupun Ganjar, itu kan selama ini ada label-label, ada stigma-stigma yang tidak baik. Contoh misal, Anies distigmakan menjadi bapak politik identitas, tidak toleran. Mungkin orang yang selama ini menyerang Anies seperti itu juga punya bukti. Contohnya adalah ketika Anies membranding dirinya ketika maju pilgub melawan Ahok dulu, pilgub Jakarta. Nah, ini mahasiswa harus bisa ngoncai ini, harus bisa mengeksplor ini, harus menguji ini, bagaimana Anies sesungguhnya. Artinya nanti Anies tidak hanya diberi kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan, tapi juga mahasiswa harus berbasis data, yaitu berbasis data terutama tadi pilgub
DKI Jakarta atau yang lain yang mengindikasikan, yang memberikan bukti, data-data yang memberikan bukti bahwa Anies itu layak untuk dijuluki itu. Dan ini harus betul-betul ada pertarungan intelektual sehingga ini menjadi kontrol. Kita berharap setelah ada seperti ini, siapapun yang nanti menginginkan untuk menjadi pejabat publik itu harus langkahnya itu betul-betul langkah yang diperhitungkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan pribadi untuk kepentingan sesaat. Kemudian Prabowo selama ini kan distigmakan orang yang terlibat dalam proses pemerintah Orde Baru Pak Harto ketika membungkam demokrasi. Ya, selama ini kan distigmakan seperti itu. Dan Prabowo juga distigmakan menjadi orang yang terlibat dalam penculikan aktivis 98. Kemarin ketika Budiman Sujatmiko itu bergabung ke Prabowo sempat secara nggak langsung mengakui itu, meskipun mengatakan itu hanya perintah pada waktu itu memang rezimnya seperti itu. Tapi artinya ini juga harus diuji dengan berbasis data ini. Bagaimana Prabowo itu apa betul-betul sekarang sudah berubah kan gitu. Sekarang kan citra yang sedang dibangun adalah Prabowo adalah sudah berubah. Prabowo sekarang adalah seorang nasionalis sejati. Prabowo adalah seorang negarawan sejati yang mau berkorban kepentingan pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga mahasiswa harus menguji secara kritis, harus berargumentasi yang kuat dengan berbasis data-data. Ini menurut saya itu perlu. Kemudian Ganjar ini kan stigma yang sangat melekat pada Ganjar itu sekarang kan seakan-akan Ganjar itu bonekanya dari Ibu Megawati. Ganjar itu distigmakan sebagai orang yang nanti akan menjadi petugas partai, yang nanti apapun kebijakannya itu adalah hanya mengikuti perintah, mengikuti keinginan dari patronnya yang mengendalikan, yaitu Bu Mega atau mungkin PDIP atau partai, karena petugas partai. Ini juga harus diuji, makna petugas partai itu kayak apa. Apakah persepsi yang terbangun selama ini bahwa Ganjar nanti tidak akan punya otoritas, Ganjar tidak akan punya keleluasaan untuk berkreasi kecuali hanya menjalankan instruksi partai? Apa seperti itu? Benar seperti itu apa enggak? Lagi-lagi ini harus diuji, secara konseptual diuji, secara data-data di lapangan harus dibenturkan dengan kenyataan di lapangan. Ini menurut saya penting, sehingga saya berharap ini menjadi bagian yang akan memperbaiki demokrasi kita. Selama ini ya, ketika mahasiswa itu mungkin tidak terlalu terlibat langsung dalam pertarungan wacana seperti itu, karena kampanye lebih banyak dipakai atau dilaksanakan di luar menghadapi masyarakat umum ya. Masyarakat umum kan orang-orang sepuh, mungkin cara mengkritisnya mungkin sudah agak tidak terlalu sekritis mahasiswa itu, sehingga memang kampanye-kampanye yang dilakukan itu kadang cenderung membosankan, cenderung tidak realistis, ya toh, cenderung hanya mengumbar janji-janji manis kan gitu. Nah, saya berharap ketika berhadapan dengan mahasiswa, dengan kekritisan yang dimiliki mahasiswa, hal semacam itu bisa terkurangi atau dihilangkan. Dan mahasiswa betul-betul saya berharap memanfaatkan ini dengan baik. Jadi mahasiswa tidak mengandalkan metode turun jalan, tapi juga memanfaatkan media-media atau sarana-sarana forum-forum intelektual seperti ini untuk kebaikan dan untuk ikut memperbaiki demokrasi di negeri ini. Tapi artinya kita berharap betul jadi mahasiswa itu terlatih menjadi orang-orang calon-calon pemimpin masa depan yang betul-betul bisa melakukan sesuatu dengan kekritisan dan kejujuran dan objektivitas. Jadi melakukan sesuatu betul-betul dimaksudkan untuk kemaslahatan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan sekelompok orang yang menyetir di belakangnya. Ini juga menjadi ujian loh ya. Ini menjadi ujian mahasiswa. Artinya aturan ini dimunculkan, ini akan jadi ujian juga bagi mahasiswa. Bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan itu secara independen, bisa nggak memanfaatkan itu secara betul-betul menggunakan ukuran
kejujuran intelektual kan. Ini terjejak. Saya berharap mahasiswa bisa menunjukkan itu. Dan kemudian yang saya berharap juga mahasiswa-mahasiswa di luar kampus besar seperti UI juga harus melakukan. Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus agama seperti UIN, sekarang Universitas Islam Negeri ya, yang dulu IAIN, itu kan sekarang sudah juga ada jurusan politik. Bahkan di Jakarta itu pengamat politiknya sekarang banyak sekali yang berangkat dari UIN. Jadi sekarang itu kan banyak sekali pengamat politik yang dari UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Saya berharap juga mahasiswa UIN ini bisa ikut memanfaatkan itu juga untuk menguji calon-calon presiden itu dari konteks politik keagamaan tadi misalnya. Mahasiswa UIN tentulah akan lebih lihai menganalisa ini. Bagaimana si calon itu termasuk sektarian tidak, calon itu memiliki cara berpikir yang pluralis tidak, cara berpikir keagamaannya termasuk cara berpikir keagamaan yang puritan apa cukup toleran. Nah, ini perlu. Jadi saya berharap nanti yang memanfaatkan ini tidak hanya sekelas UI, tidak sekelas mungkin UNER, UNDIP gitu ya, kampus-kampus besar UGM gitu, tapi kampus-kampus di luar itu saya berharap kita bisa memanfaatkan, termasuk tadi saya berharap mahasiswa UIN ya, BEM UIN itu bisa memanfaatkan itu dengan baik. Tapi intinya saya berharap dengan begini akhirnya demokrasi kita lebih bermartabat, demokrasi kita lebih beradab, dan demokrasi kita lebih mencerminkan intelektual daripada hanya omong-omong kosong, kampanye-kampanye yang hanya mengumbar janji kosong gitu. Saya berharap seperti itu, dan saya berharap baik Ganjar, Anies maupun Prabowo itu merespon itu dengan baik, menyiapkan diri dengan baik. Dan kalau saya lihat beberapa respon ketika BEM UI melontarkan ide itu, mereka tiga-tiganya sudah mengatakan siap. Ya kita tunggu aja, karena itu kalau nggak salah pelaksanaannya masih bulan depan ya, bulan September, kita tunggu saja. Terus terakhir yang saya mungkin perlu saya sampaikan ya, mahasiswa tentu harus membekali diri dengan wawasan, dengan keilmuan yang cukup ya. Dalam konteks ini kelihatan bahwa mahasiswa memang berkelas gitu, bukan terus forum itu digunakan asal jeplak bahasanya, itu asal ngomong tanpa dasar-dasar, tanpa topangan-topangan ilmu-ilmu yang memadai. Terus kemudian yang saya berharap ini juga dipegang bersama-sama, meskipun mahasiswa ini harus kritis, harus menyikapi program-program para calon presiden itu dengan nggak perlu ditutup-tutupi apa adanya, tapi saya berharap etika ketimuran, sopan santun dalam menyampaikan pendapat itu tolong tetap dijaga. Memang belakangan itu kan ada beberapa politisi senior yang cenderung kalau mengkritisi itu menggunakan kata-kata yang jorok dalam tanda petik. Itu terus terang akhirnya menghilangkan substansi kritik, menghilangkan substansi kebenaran. Karena apa? Kita menjadi lebih sibuk debat tentang pantas dan tidaknya. Karena kata-kata kayak bajingan, kata-kata tolol, bodoh, itu kan kata-kata yang tidak selayaknya dipakai gitu. Dan para mahasiswa sebagai intelektual muda, saya berharap bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih sopan untuk melakukan tadi proses dialog, proses kritisasi. Mengkritisi itu perlu dilakukan dengan penuh etika ketimuran, kalau bahasa saya etika ketimuran, sehingga tidak menghilangkan substansi kritik tapi tetap menggunakan koridor sopan santun. Oke, saya pikir itu. Saya berharap anak-anak muda yang ke depan ini akan menjadi pemimpin bangsa ini semakin matang dalam demokrasi, semakin terbangun karakternya itu sebagai orang yang memang berpolitik itu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan menciptakan kemaslahatan umat secara umum, tidak hanya politik itu menjadi sarana untuk memperkaya diri, sarana untuk memuaskan nafsu dirinya, dan politik seakan-akan hanya dijadikan ajang transaksi, ajang untuk barter, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material yang sifatnya tadi kepentingan pribadi, bukan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat secara umum. Itu penting. Tapi intinya saya menyambut gembira, semoga Prabowo,
Ganjar dan Anies siap untuk berdebat dengan mahasiswa, dan kita tunggu mereka bertiga berdebat di kampus-kampus di Republik ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.